Selamat malam semua. Perkenalkan, namaku Iqbal. Saya akan bercerita tentang kehidupan yang saya alami. Mungkin kita bisa memberikan obrolan ini dengan kisah hidup yang berjalan dengan penuh asa cita, namun tak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Sejatinya kehidupan memang terus berjalan. Apapun yang terjadi harus kita hadapi dengan penuh semangat, kegigihan, walau rasanya sakit. Hidupku dulu memang indah, manis, harmonis. Karena aku anak pertama, aku selalu dimanjakan oleh kedua orang tuaku, khususnya sang ibu tercinta. Apapun yang aku inginkan pasti dibelikan. Bahkan karena aku suka mainan, mobil-mobilan, dan robot-robotan, mainanku hampir penuh satu lemari. Jika aku ingin dan tidak segera dibelikan, maka aku langsung menangis, meminta merengek-rengek. Itulah ketika kecilku. Dan aku pun pasti dalam satu minggu, setiap weekend minimal, aku dan keluarga selalu menyempatkan untuk bermain bersama di luar. Bisa ke tempat wisata alam ataupun pembelanjaan seperti mall. Ya, sangatlah indah. Keluarga harmonis, keinginan yang selalu ditepati, dan ekonomi yang cukup stabil. Namun itu tak berlangsung lama. Namanya kehidupan seperti roda, kadang di bawah, kadang juga di atas. Ya, kita jalani saja. Lalu saya pun dari dulu memang suka berdagang ya. Saya pun sering ditinggal oleh orang tuaku, kadang keluar kota, dan saya pun belajar untuk bagaimana caranya melayani para pengunjung toko. Dan disinilah titik baliknya. Ketika saya sekitar kelas 4 atau 5 SD, toko kami cukup ramai, bahkan omsetnya bisa sampai 2 juta setengah setiap harinya. Itu untuk ukuran toko kecil di sebuah perumahan sudah cukup besar. Dan toko kami pun memang cukup komplit pada masanya. Namun kejayaan itu tak berlangsung lama. Ibuku jatuh sakit, lamanya sekitar 3 bulan, dan repotnya tuh 3 hari. Kata dokter sih anemia. Jadi ibuku tuh kekurangan darah. Setiap bulannya pasti harus ditransfusi. Setelah ditransfusi, ibuku sehat kembali seperti biasa. Belanja, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah 1 bulan, penyakit ibuku kambuh. Ibuku lemas, pucat, dan tak berdaya. Di giginya pun, maksud saya gusi, sering keluar darah. Dan setelah itu pasti ibuku sakit kembali dan harus ditransfusi darah. Setiap bulan ibuku kini pulang pergi rumah sakit dan rumah. Namun pada akhirnya ibuku sakit parah selama 3 hari. Ya, tak disangka. Setelah berobat secara medis ataupun tradisional,
Ternyata ibuku tak dapat ditolong. Ibuku meninggal ketika saya kelas 5 SD. Dan adik saya yang baru TK waktu itu. Adik saya sangat sangat dimanja oleh ibuku. Jadi adik saya merasakan kehilangan dan ia padahal sangat masih perlu kasih sayang. Dan saya pun hingga kini mengusahakan bagaimana kasih sayang itu bisa terpenuhi walaupun tidak ada yang bisa menggantikan. Akhirnya kehidupan kami di situ menjadi di bawah. Ekonomi tidak stabil. Keluarga pun agak carut marut. Ya, harusnya kami ada dua peran, ibu